Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di episode selanjutnya, ayahnya Dewi dia membawa si Dewi ke sebuah gudang setelah dia bertarung di MMA. Dia juga dimasukkan ke gudang oleh ayahnya. Lalu si Dewi juga dia sambil menangis dan keadaan dia babak belur karena sudah bertarung di MMA. Ayahnya juga dia malah memarahin si Dewi. Kamu itu tidak tahu malu. Kan tahu Nana itu teman akrab kamu dari kecil. Kenapa kamu mengganggu keluarga dia? Kata ayahnya si Dewi. Lalu ayahnya si Dewi juga dia ngomong lagi kepada si Dewi, hukuman kamu belum sampai sini, masih ada hukuman buat kamu Dewi. Kata ayahnya sambil meninggalkan si Dewi di gudang. Lalu si Dewi juga dia sambil dia mikir mau kabur dari tempat itu, sambil dia menangis dan dia juga melihat ada kursi di gudang itu dan dia juga langsung menaik ke atas untuk kabur dari tempat itu. Dia juga di sini pas naik ke atas dan di sana juga dia turun sambil hati-hati kalau ada anak buah ayahnya melihatin dirinya. Singkat cerita si Dewi juga lolos dari serkapan ayahnya. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Neratu. Di sini Neratu lagi memilih gelang untuk calon cicitnya yaitu anaknya Dewa. Tiba-tiba datanglah Pasha. Kamu mau kemana Pasha? Kata Neratu kepada Pasha. Lalu Pasha juga menjawab, saya mau ke kantor karena ada meeting sama Dewa nih, kata Pasha kepada Neratu. Neratu juga ngomong kepada Pasha, sekarang telepon aja Dewa, suruh meeting di rumah aja sambil nenek juga ada perlu kepada Dewa, kata Neratu kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia langsung menelepon Dewa. Terlihat Dewa yang lagi di mobil dia menerima telepon dari Pasha. Ada apa Pasha? Kata Dewa. Meetingnya di rumah aja Dewa karena nenek juga ada perlu, ada yang diomongkan kepada kamu, kata Pasha kepada Dewa. Lalu di sisi lain terlihat si Dewi yang sudah lolos dari serkapan ayahnya dia lari ke rumahnya si Ken Kevin. Pas ketuk-ketuk pintu si Ken Kevin, dia keluar si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin malah dia tertawa melihat si Nurus tunjuk si Dewi keadaan yang lemas dan babak belur. Dan si Dewi juga mohon-mohon minta minap semalam aja si Ken Kevin tapi tidak ngasih. Saya tidak sudi kamu minap di sini, kata si Ken Kevin kepada si Dewi. Gak lama kemudian datanglah si Alia si Ledatel. Si Alia si Ledatel juga sangat kaget dan terkejut melihat keadaan si Dewi yang keadaannya babak belur dan tidak berdaya. Lalu di sini pas mau diusir sama si Ken Kevin, ditahan oleh si Alia si Hiledatel. Sangkanya si Alia si Hiledatel itu mau menolong si Nurus Tunjung si Dewi, tapi sebaliknya si Dewi itu mau dijebak oleh si Alia si Hiledatel, mau dibuang ke jauh. Lalu si Alia juga dia menyuruh si Dewi masuk ke mobil akan diantarkan ke temannya, kata si Alia kepada si Dewi. Lalu si Ken Kevin juga ngomong kepada si Alia, kenapa kamu menolong si Dewi? Kata si Ken Kevin, saya bukan mau menolong si Dewi, tapi saya akan menjebak si Dewi. Kita buang si Dewi dari tempat ini, kata si Alia Siatel kepada si Ken Kevin. Lalu si Dewi juga yang sudah di mobil dia juga keluar lagi menghampiri si Ken Kevin dan si Alia si Hiledatel karena dia belum masuk-masuk. Pas sampai ke depannya si Ken Kevin, lalu si Dewi juga langsung dia diikat tangannya karena si Dewi tidak bisa melawan itu karena dia sudah lagi lemas karena sudah capek bertarung. Lalu si Dewi juga diikat tangannya, dimasukkan ke mobil untuk dibawa ke suatu tempat akan dibuang. Pas di tengah jalan si Dewi juga dia dalam pikirannya dia ngomong, dia mau niat jahat kepada saya harus bisa melepaskan tali ini, kata si Dewi sambil berusaha melepaskan tangannya yang diikat sama si Ken Kevin. Singkat cerita tali itu juga bisa lepas dan tiba-tiba lehernya si Ken Kevin diikat sama si Dewi, ditarik dari belakang. Lalu di sini si Alia Silatel juga dia memukulin si Dewi tapi tidak bisa buka. Singkat cerita terjadilah kecelakaan. Di sini Pak Jos dia yang lagi memuat ularnya
tiba-tiba ketabrak sama mobil si Kehead Kelvin. Lalu di sini si Kehead Kelvin, si alias si Lelatel sama si Dewi juga dibawa ke rumahnya Pak Jos dan disandra di sel di bawah tanah. Di sini terlihat dia juga dimasukkan ke sel bawah tanah di rumahnya Pak Jos. Di sini si alias si Lelatel, si Kehead Kelvin sama si Nurul Tunjung, si Dewi juga sekarang kena karmanya. Dia juga disengsara oleh anak buahnya Pak Jos karena telah menabrak ular kesayangannya. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Neratu, gak lama kemudian datanglah Dewa. Dia mau meeting sama Pasha. Sebelum meeting, Neratu juga suruh duduk kepada Dewa. Lalu Neratu di sini ngomong kepada Dewa, "Nenek mau ngomong sama kamu. Kamu bilang sama Nana, 7 bulanan Nana udah di rumahnya nenek aja di sini," kata Neratu kepada Dewa. Dewa juga menjawab, "Saya tidak bisa memutuskan, Nek. Saya harus runding dulu sama Nana dan Mama Farah," kata Dewa kepada Neratu. Lalu Neratu juga ngomong lagi kepada Dewa, "Iya, kamu runding dulu dan kasih kabar nenek secepatnya," kata Neratu kepada Dewa. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Neratu, "Ya udah Nek, saya mau meeting dulu sama Pasha. Saya pamit," kata Dewa kepada Neratu. Lalu terlihat di sisi lain si Kehead Kelvin sama si Nurul Tunjung, si alias si Atel dan si Dewi yang lagi disekap oleh anak buahnya Pak Jos di sini juga dikeluarkan dari selnya, dibawa ke suatu tempat. Di sini mereka tidak bisa ngelawan karena anak buahnya Pak Jos juga lebih banyak, dan di sini mereka dibikin sengsara oleh Pak Jos karena dia telah menabrak ular kesayangannya. Lalu dia juga sampailah ke tempat yang dituju. Pas dia sampai ke tempat yang dituju, dia sangat kaget dan terkejut bahwa di sini sudah ada Pak Jos sama anak buahnya. Lalu terlihat si Kehead Kelvin juga di sini sangat kaget dan dia juga mau marah, mau melawan, gak bisa kepada anak buahnya Pak Jos karena lebih banyak dari dia. Di sini dia juga pas melihat ke bawah, di situ di kolam itu banyak ular dan di sini dia akan melewati bambu itu yang penuh ularnya di bawahnya. Si alias si Lelatel sangat kaget dan dia juga sangat terkejut, dan si Dewi juga sama kayak si alias si Atel, dia sangat kaget melihat ular penuh ular di kolam itu. Lalu Pak Jos juga ngomong kepada mereka, "Pokoknya siapa yang selamat duluan itulah yang harus keluar dari tempat ini," kata Pak Jos kepada mereka. Lalu di sini mereka juga dia menyeberangi bambu itu yang di bawahnya penuh ular. Yang pertama sampai yaitu si Kehead Kelvin sama si alias si Lelatel. Lalu di sini si Dewi tidak sampai karena dia juga jatuh ke bawah, dan di sini si Dewi juga entah selamat entah enggak karena dia jatuh ke kolam ular itu. Di sini si alias si Lelatel dan si Kehead Kelvin juga yang sudah sampai duluan, dia sangat kaget dan terkejut melihat si Dewi jatuh ke kolam ular itu. Pokoknya di sini si Kehead Kelvin, si alias si Lelatel sama si Dewi dibikin sengsara oleh Pak Jos. Apakah si Dewi yang jatuh ke kolam ular itu akan selamat? Kita tunggu episode yang selanjutnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba titar rajong karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.